أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. Saya mewakili dari Az-Zikra Sentul Bogor dan juga warga Kampung Sunnah Az-Zikra mengucapkan marhaban bil hudurikum, selamat datang atas kehadiran Anda semua. Wabil khusus Ustadz Hadi beserta rombongan dari Libya yang telah meringankan langkah mengayunkan tangan datang ke Masjid Az-Zikra ini, yang merupakan warisan dari pemimpin Libya Muammar Gaddafi dan juga para donatur dari Libya. Mudah-mudahan mereka yang telah menginfakkan hartanya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggal dunia Allah lapangkan kuburnya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan Allah masukkan dalam surga tanpa hisab. Kemudian kami memohon maaf apabila dalam penyambutan ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan berlanjut, bukan saja sampai saat ini, tapi berlanjut sampai ke akhirat kelak, sampai ke dalam surga. Kenapa demikian? Karena ini silaturahim amalannya Nabi Muhammad SAW. Saya tidak ingin berpanjang kalam. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan satu pantun. Boleh, Ustaz? Abdurrahim dari Bengkulu beli kerang untuk keluarga. Silaturahim memang perlu bagi orang yang ingin ke surga. Jadi kalau saya lihatnya tampang-tampang yang ingin ke surga nih semuanya nih. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi selamat datang kepada tamu Allah Subhanahu wa taala yang telah mengunjungi rumah Allah, yaitu masjid di tempat ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas nama Az-Zikra Sentul dan warga Kampung Sunnah Az-Zikra. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, jazakumullah khairan katsir disampaikan kepada guru kita Ustadz Haji Ferry Nur SSI. Alhamdulillah beliau telah menyampaikan sambutan atas nama keluarga besar tuan rumah masjid atau majelis Al-Dzikra. Bagi ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa panjang kalam kita akan menyimak kajian bersama guru kita. Sebelumnya supaya tidak ngantuk, kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan bertakbir. Takbir. Insyaallah kebersamaan kita hari ini kelak bersamakan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita simak kajian bersama guru kita Ustaz Dr. Haji Adi Hidayat LC.MA. Fa ilaihi falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal masjidil mubarak wa wassafana bil mu'minina al mutafaqqihin fid din. Faqala rabbuna وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نصلي ونسلم على الحبيب الكريم رسولنا الأمين سيدنا محمد القائل: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الميعاد، وبعد.
فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أولا نرحب بضيوفنا الأعزاء الكرام أهلنا الشقيق من البلاد الشقيقة. أولا تشرفنا بحضور وقدوم بروفيسور الأستاذ إبراهيم ربو حفظه الله تعالى نائب رئيس لجنة تيسير di Jam'iyyah Dakwah Al-Islamiyah. Pertama, kami ingin mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita bisa duduk bersama dan mewujudkan salah satu keinginan almarhum yang dibisikkan di telinga kami sebelum beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kalimat yang beliau bisikkan. Pertama, Ustaz, titip masjid. Kemudian beliau mengingatkan kembali tentang Libya. Dan memang kami pun secara pribadi terlibat juga dalam menentukan tempat ini sampai terwujud. Dan di antara yang menetapkan, membiayai sehingga kita bisa hadir di sini dan diberkahi dengan kegiatan yang luar biasa. Tokoh-tokohnya kami datangkan untuk menepati janji pada almarhum. Pertama, di samping kanan kami ini ada Profesor Dr. Ibrahim Rabu. Beliau salah seorang yang memprakarsai terlahirnya Markaz Az-Zikra ini, yang dulu masjid ini bernama Masjid Muammar Gaddafi. Jadi salah satunya ini beliau tokohnya. Baik. ثم يليه دكتور أبو بكر بسوير هو عميد كلية الدعوة الإسلامية في طرابلس ليبيا. Kemudian disertai beliau oleh Rektor Kuliah Dakwah Islamiyah, kampus tempat kami belajar, dan di bawah naungan WIC, World Islamical Society atau Jam'iyyah Dakwah Islamiyah. Sebelah kanan kami ini ada Dr. Abu Bakar Abu Swid. ثم يليهما المرافقان عزيزاني الأول الدكتور Faras. Bersama kita di sebelah kanan ujung Dr. Faras. Ini beliau juga Masya Allah dosen utama di Universitas Libya dan juga menyelesaikan S3-nya serta berkerabat dengan tokoh-tokoh dan mufti di lembaga wakaf di Malaysia. Di ujung sebelah kanan kami. Ahlan wa sahlan Dr. Faras. Kemudian di sebelah kiri yalihi Habibul Ghali Dr. Muhammad. Dr. Muhammad ini beliau juga ini kelihatan masih muda, doktor bidang ahli Quran. Ini beliau lulusan kampus terkuat Quran di Libya, namanya Jami'ah Asmariyah di Zletin. Jadi kampus nomor 1 ahli Quran di Libya itu di Zletin. Nah, ini salah satu lulusannya dan sekarang jadi ahli Quran, Dr. Muhammad. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih yang terdalam kepada seluruh keluarga besar Az-Zikra yang di dalam tadi diwakili oleh Kiai Haji Ferry Nur. Kita doakan beliau senantiasa diberikan kesehatan, kemuliaan beserta seluruh jajaran di Masjid Az-Zikra, para guru mulia, para asatidzah. Semoga pantun yang beliau tadi sebutkan bisa mengantarkan bersama-sama kita ke surga dengan orang-orang terbaik insyaallah. Pesan kedua, beliau menyampaikan, Ustaz, liqa Allah. Liqa Allah. Abang sudah rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Ustaz Arif Al-Ilham كان مربي هذا المكان المركز في آخر أيامه. قال لي قال في أذني أنا يعني أنا أشتاق بالله سبحانه وتعالى. سيتم إن شاء الله لقاء الله تعالى. Ini sudah saatnya abang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.
dan tidak ada kerinduan terbesar dan kemudahan yang paling lapang untuk mengucapkan kalimat itu kecuali insya Allah mengalir dari insan yang beriman dan dekat dengan Rabbnya serta memiliki amalan-amalan yang dipersiapkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menjumpai seseorang itu, sesuatu itu, bahkan bertemu makhluk saja, tidak mungkin kita ingin berjumpa kecuali menyiapkan bekal untuk perjumpaan itu. Anda tidak mungkin sampai ke sini kalau tidak menyiapkan perangkatnya, kendaraannya, biayanya, perlengkapannya. Apalagi ketika akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil mengalir di lisan seorang hamba dengan kemantapan dan keyakinan kecuali dia telah menyiapkan bekal yang kuat untuk berjumpa dengan Rabbnya. Mudah-mudahan itu di antara asbab yang menjadikan beliau Allah yarham husnul khatimah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu zikir? Wa ma adraka ma dzikr? Bagaimana zikir disebutkan dalam Al-Quran? Seperti apa bentuknya zikir? Apa yang diterangkan dalam Al-Quran terkait dengan zikir? Serta apa fadilah dan keutamaan dari zikir? Itu yang coba kita akan bahas secara ringkas di pertemuan malam hari ini. Zikir dalam Al-Quranul Karim serta kaitannya dengan zikra. Kenapa ada zikra? Kenapa ada zikir? Berapa kali kemudian itu diisyaratkan dalam Al-Quran? Kita akan coba tuntaskan insyaAllah di malam ini. Namun sebelumnya, perkenankan kita semua mendengar terlebih dahulu, mohon izin, kata sambutan dari perwakilan Libya. Karena sudah jauh-jauh terbang ke sini, kita ingin dengar seperti apa sambutan dari Libya. Setelah itu kita akan coba detilkan pembahasan tentang zikir di pertemuan malam hari ini. فقبل أن نتطرق إلى محاضرتنا فيما يتعلق بالذكر في القرآن الكريم نريد ونشتاق إلى أن نسمع كلمات أو كلمة ترحيبية من قبل ضيوفنا الكرام من ليبيا. فنحن نريد أن نسمع ونعطي الفرصة التامة لفضيلة الدكتور إبراهيم رضو أو ما يذوب عنه فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بعض المواقف قد تعجز الكلمات عن التعبير، وهذا الموقف الذي أمامي يجعل الكلمات تهرب عن لساني إعجابا بهذا التجمع الإسلامي التي تظلله سحائب الرحمة بإذن الله سبحانه وتعالى. Setelah beliau mengucapkan salam, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menyapa kita semua. Kadang-kadang ada beberapa kondisi yang kata-kata tidak mampu mengungkapkan itu semua. Dan di antara kondisi itu adalah keberadaan beliau yang diperkenankan oleh Allah untuk bertemu dengan kita semuanya, yang menghadirkan kekaguman mendalam kepada beliau. Begitu semangatnya kita semua untuk menuntut ilmu dan bisa hadir dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang mulia ini. وفعلا أعجز عن التعبير ونحن في هذا المكان وفي هذا التوقيت ونستشعر اليوم روح الأخوة الإسلامية. إنما المؤمنون إخوة، ونحن هنا بين إخوتنا في الدين وفي العقيدة. فأنا باسمي وباسم الأخوة الذين معي أقدم لكم جميعا تحيات إخوانكم في ليبيا ودعاؤهم لكم بالتوفيق والسداد. Sekali lagi kadang sulit mengungkapkan apa yang dirasakan dalam jiwa kami, tapi saya ingin menekankan bahwa wujud firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah, sungguh insan beriman itu seluruhnya ada bersaudara. Maka semua terefleksikan ayat ini dalam pertemuan kita di malam hari ini. Saya melihat persaudaraan kita begitu besar, begitu kuat, maka izinkan kami menyampaikan salam persaudaraan dari semua rakyat kami, masyarakat kami di Libya. Salam cinta, salam hangat untuk Bapak Ibu sekalian. قد نختلف في الألوان وقد نختلف في الأعراق وقد نختلف في التوجهات،
ولكن هناك حبل واحد يجمعنا جميعا هو حبل الله سبحانه وتعالى. Kita boleh jadi bisa berbeda dalam cara pandang, berpikir, karakter. Tapi sebagai insan beriman, harus ada satu yang menyatukan kita sesuai petunjuk Allah, yaitu tali Allah Al-Quranul Karim. وفي هذه المناسبة أنا أشعر بالفخر والامتنان والارتياح في هذا المكان الذي بنته هذه الجمعية التي نعمل فيها منذ قرابة 4 عقود. هذا المسجد طبعا أن المساجد لله، ولكن لا بد أن يذكر الفضل لأهله، فجمعية الدعوة الإسلامية العالمية هي التي بنت هذا الصرح الذي تستظلون بظله اليوم وتستمعون إلى عالم من علماء أندونيسيا يتحدث إليكم في هذا التجمع الكبير رجالا ونساء وأطفالا. Saya malam hari ini merasa bahagia, bangga, tenang, campur aduk perasaan gembira karena apa yang telah kami inisiasikan lebih dari 10 tahun yang lalu telah terwujud dengan hadirnya markas yang megah ini, yang hidup, yang dipenuhi oleh insan beriman, laki-laki, perempuan, dan tentunya setiap amal itu punya keutamaan, dan dengan keutamaan itu Allah memberikan balasan, dan kami dapat berbahagia bahwa apa yang telah disediakan inisiasi dan punya dakwah Islamiyah lebih dari 10 tahun yang lalu telah menghadirkan hasil yang sangat luar biasa, dan semoga dengan itu Allah membersamai kita dalam keberkahan. Baik, saya tidak bermaksud menyebutkan jamiah dakwah untuk menunjukkan sesuatu, tapi lebih ingin memberikan inspirasi kepada teman-teman sekalian bahwa setiap kita bisa beramal dekat ataupun jauh. Sebagai informasi, jamiah dakwah ini di Tripoli, di Libya, terbangnya 18 jam sampai ke sini. Tapi terpikir untuk membuat masjid di tempat yang cukup jauh. Jika kami dari jauh saja bisa menginisiasi demikian, maka yang Anda yang dekat tinggal menghidupkannya, sehingga kita bisa bertemu dalam kesempatan yang mulia ini. Karena itu kami mengapresiasi, mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Al-Hikmah yang telah menjaga inisiasi, inspirasi, bahkan amal saleh yang terkumpul dari masyarakat Libya. Karena sebagai informasi, infak yang muncul di jamiah dakwah itu dari semua masyarakat Libya. Dan kami berterima kasih Yayasan Al-Hikmah bisa mempertahankan markas ini sampai dengan saat ini, yang dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan positif, dakwah-dakwah, pertahankan sunnah, dan semua diri keislaman yang baik. Dan semoga semua itu mendapatkan rahmat dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. كما أنت في شوق إلى أن نستمع إلى شيء من الدليل دكتور خالد البدايات التي ما زال يقدم الإسلام نقي صافي مبرأ من كل الدول في هذا البلد الذي نحتل به فأكبر دولة إسلامية نستطيع وجودها في هذا العالم. ما نتباعد كيف نتباعد. Saya tidak ingin memperpanjang sambutan karena saya yakin teman-teman jemaah sekalian sudah rindu dengan materi-materi yang mungkin akan disampaikan. Tapi saya memberikan satu apresiasi yang tinggi bahwa di negeri ini mayoritas muslim yang paling besar, muncul keteladanan bagi kami untuk belajar dengan munculnya ajaran Islam yang menenangkan, yang moderat, yang baik, yang mempersatukan, dan itu inspirasi terbesar yang kiranya dapat kami pelajari. الذي أمر ببناء هذا المسجد هو معمر القذافي رحمه الله، ونحن لا نمانع أن يكون المسجد بجانب ذكرى مسجد ليبيا مسجد القذافي كما تشاءون، فقط نريد أن يفتح هذا الجزء إلى جمعية الدعوة الإسلامية التي نتمنى ونحن هنا في أمريكا من أجل تعزيز العلاقات مع كل الأمة في
Dan perlu diketahui bahwa yang memerintahkan langsung untuk membangun masjid ini adalah almarhum Muammar Gaddafi, pemimpin Libya pada masa itu, yang memang punya kebiasaan bangun masjid setiap beliau akan mengunjungi tempat-tempat tertentu. Dan beliau alhamdulillah termasuk jamiah dakwah sangat senang dengan nama masjid apapun, mau Muammar Gaddafi, Al-Zikra ataupun yang lainnya, sepanjang semuanya bisa bermanfaat untuk kita digunakan untuk beramal, namun tidak dilupakan pertalian silaturahim, pengingat baik antara Al-Zikra dengan Libya khususnya dengan jamiah dakwah, yang dengan itu insyaallah pertalian silaturahim akan mempererat hubungan dan membawa kita ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai berpulang kepada yang Dan terakhir, saya ingin memberikan pesan khusus. Saya mengamati bahwa mayoritas yang hadir kesempatan malam hari ini wajah-wajahnya wajah-wajah muda. Banyak anak-anak muda, pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang sesungguhnya masa depan Islam berada di tangan kita semuanya. Maka beliau berpesan kepada kita, sungguh-sungguhlah belajar, manfaatkan waktu dengan baik, karena dinamika perkembangan zaman pada akhirnya akan berada di tangan kita untuk mengelola dan menyukseskannya. Dengan itu, beliau memberikan pesan sekali lagi supaya kita semua anak-anak muda khususnya memperhatikan dan merencanakan masa depan, sehingga dengan itu banyak manfaat yang bisa kita berikan. Saya banyak berkunjung ke Afrika, wilayah Asia, dan yang saya lihat dalam pertemuan-pertemuan seperti pengajian itu kebanyakan para senior, orang tua yang sepuh-sepuh. Tapi di sini wajah-wajahnya berbeda, mayoritas anak-anak muda. Saya punya keyakinan kuat bahwa Anda di masa depan adalah kader-kader Islam terbaik yang bisa menampilkan kemuliaan Islam di masa depan. Karena itu saya memberikan pesan kepada Anda semua sekali lagi, mohon manfaatkan waktu dengan baik, belajar yang sungguh-sungguh, karena masa depan ini kita semua dan pemuda saat ini adalah orang-orang penting bagi Islam di masa depan. Saya terjemahkan bagian akhirnya saja. Beliau menyampaikan bahwa alhamdulillah saya termasuk alumni dari kuliah dakwah Islamiyah di Libya, dan beliau merasa nyaman dan senang bahwa di antara alumninya ada yang bisa berinteraksi, berkiprah dan menunjukkan bagaimana sistem pendidikan yang telah berlangsung di sana. Beliau mendoakan kita semua semoga keberkahan diberikan kepada kita dan semoga kita sampai akhir hayat lekat dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Teman-teman sekalian, استغفر لكم بتوصيل المحاضرة الأول الإسلامية باللغة الأندونيسية من اللغة التي أحسن وأقرب إلى الفهم الجماعة. فهمتم؟ Setelah Profesor menerangkan, saya lihat wajahnya ini makin bersinar ini sebelah sini. Kena lampu ya. Baik, izin Pak Kiai Ferenur. Teman-teman, apa itu zikir? Ma huwa zikir? Kata zikir
bila disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimatul dzikri idza dzukirat fil Qur'anil Karim fil ahadits an-nabawiyyah as-sahihah asy-syarifati, maka zikir itu bermakna setiap aktivitas, perbuatan yang mampu mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa kullu 'amalin yuqarribuna ila Allah Subhanahu wa taala wa huwa dzikrun. Setiap perbuatan, setiap amal yang mampu mendekatkan, mengingatkan kita dengan Allah disebut apa namanya? Zikir. Karena itu kalimat Qur'annya, Qur'an surah kedua dalilnya, surat Al-Baqarah ayat 152, ayat 152. Di mushaf standar paling kanan sebelah bawah Allah berfirman, fadhkuruni adzkurukum. Fadhkuruni, maka cepatlah kalian berzikir kepadaku. Dan bila zikir kita benar dilakukan, maka apa yang terjadi? Adzkurukum. Zikir kita itu akan mampu mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga Allah pun mengingat kita. Dan saking cepatnya perintah zikir itu menggunakan huruf fa. Fa itu kalau kita belajar di nahwu, termasuk hurufnya huruf ataf, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang mengikat dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama, dipilihnya Nabi Muhammad SAW sebagai rasul penutup terbaik dengan 5 misi, ayat 151. Yang 5 misi ini membimbing kita untuk berzikir kepada Allah. Jadi cara berzikir pun oleh Quran sudah diisyaratkan aturannya. Ada caranya. Peristiwa kedua adalah perintah Allah ketika telah mengetahui Nabi dipilih dan menuntun kita berzikir, cepat zikir. Karena itu kalimatnya menggunakan fa, fadhkuruni, bukan waw, tapi fa. Jadi seakan Allah ingin mengatakan, kalau sudah kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza araftumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa araftum min ta'alimihi samiyati min sunanihi syarifati fabadiru bi'amali ma mathala bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cepat praktekkan, cepat amalkan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata semua yang ditunjukkan oleh Nabi kepada kita itu oleh Allah disebutnya dengan satu kalimat, zikir. Saya mau cerita sebentar, aku sulakum kisah ini sari'ah. Surah Al-Baqarah, surat Al-Baqarah di ayat 151, fi ayat 151, hiya ijabatun min du'ai nabiyyaini Ibrahim wa Ismail alaihi assalam, jawaban dari doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi assalam ketika keduanya berdoa setelah meninggikan bangunan Ka'bah. Jadi ba'dama, setelah keduanya rafa'al qawa'id minal bait, ya, meninggikan pondasi Ka'bah yang hancur di era Nabi Nuh alaihi salam, thumma da'a ila Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzukira hadha ad-du'a fi surat Al-Baqarah fi ayat 129. Disebutkan doanya di Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Ya Allah, mohon nanti utus, lahirkan seorang rasul yang lahirnya dekat Ka'bah ini. Ya, jadi kalau ini rasul yang termulia, maka lahirnya pun harus di tempat yang mulia, di waktu yang mulia. Lahirnya dekat Ka'bah, dan tidak ada nabi dan rasul yang lahir dekat Ka'bah kecuali Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kemudian membawa 4 misi, yatlu alaihim ayatika, yang membacakan ayat-ayatmu. Karena itu semua isi Quran disebut dengan ayat. Kedua, wa yu'allimuhumul kitaba, mengajarkan Quran itu dalam bentuk amalan. Misal turun ayat perintah sholat, bagaimana cara sholat, diajarkan oleh Nabi. Itu yang kelak disebut dengan sunnah. Wal hikmah, 3 hikmahnya, maknanya, fungsinya. Sekarang nanti kita sholat, tadi sholat maghrib, dalilnya harus ada.
Turun ayat wa aqimus shalah, tunaikan salat. Bagaimana caranya? Nabi mengajarkan. Nanti disambung misalnya di hadis Muslim, ya, nomor hadis 397 di hadis Muslim, ya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ma rawahu Abu Hurairah min Khalad Rafi Az-Zuraiqi, ketika Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi datang ke majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa shalla bi janbi Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma sallama ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sallama. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Kata Nabi, ya, irji' alaikassalam wa rahmatullah, irji' salli fa innaka lam tusalli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, salat lagi karena engkau belum salat. Hatta ada 3 marat, sampai dia mengulang 3 kali. Faqala ya Rasulullah, allimni, ya, ma ukhsinu ghaira, allimni kaifa usalli. Saya enggak bisa lebih baik lagi dari ini. Ajarkan aku bagaimana cara salatnya. Maka kata Nabi, idza qumta ila shalah, ya, maka engkau jika ingin menunaikan salat, asbighil wudu, sempurnakan wudu, thumma istaqbilil qiblah, kemudian menghadap ke arah kiblat, maka diajarkan. Fa'allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kaifiyat as-shalah min awwaliha ila akhiriha. Maka Nabi mengajarkan cara salat dari awalnya sampai akhirnya. Jadi skemanya ada dalil, dipraktekkan contohnya oleh Nabi, lalu diterangkan apa hikmahnya salat. Fungsi salat itu apa? Maka turunlah kemudian ma hikmatus salat, ma faidatus salat. Lazim an takuna min kulli al-a'mali as-salihah fi hikmah. Fanazalat surah Al-Ankabut min ayat 45, maka turunlah surah Al-Ankabut ayat 45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka turun diterangkan manfaatnya, skemanya begitu. Turun ayat, dijelaskan lewat sunnah, diterangkan manfaatnya, lalu yang terakhir manfaat itu dipraktekkan dalam kehidupan kita. Itu yang disebut dengan tazkiyah. Jadi dipandang solatnya berhasil, bukan hanya takbir, ditutup dengan salam. Betul, itu menyempurnakan rukun, selesai kewajiban solat, dapat pahala. Tapi apakah manfaat solat bisa diraih? Belum tentu kalau hasil solat tidak dipraktekkan dalam kehidupan harian kita. Manfaat solat disebut an-nahyi 'anil fahsya' wal munkar. Praktek solatnya itulah yang disebut dengan tazkiyah. Maka doa yang keempat kata Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Jarak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 29 sampai 30 generasi. Al-masafah baina jil Ibrahim wa Ismail alaihi wassalam ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takriban 29 jilan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fikr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rab bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. 29 ila 30 jilan. 29 sampai 30 generasi. Coba ulangi. Karlir, Taib. Famata ajaba Rabbuna, kapan Allah jawab doanya di masa Nabi Ibrahim? Ad-du'a kana fi asri nabiyina Ibrahim wa Ismail alaihi wassalam, lakinna al-ijabata kanat fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jawabannya muncul setelah 29 generasi. Dengan turunnya surah Al-Baqarah ayat 151. Binuzuli surah Al-Baqarah min ayat 151. Unzuru ad-du'a. Doanya arba'ah as'ilah, 4 permohonan. Lakinnal ijabata 5. Tapi jawabannya 5. Hadza min fadli nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya 4, jawabannya berapa? 5. Kama arsalna fikum rasulan minkum. Ad-du'a kana rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Fa'ajaba Rabbuna, Allah menjawab, kama arsalna fikum rasulan minkum. Kami jawab doa kakek moyangmu dulu dengan mengutus seorang nabi dan rasul yang lahirnya sekitaran Ka'bah. Yatslu alaikum ayatina, 1. Wa yuzakkikum, 2. Wa yu'allimukumul kitaba, 3. Wal hikmah, 4. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, 5. Dan mengajarkan yang terakhir apa yang belum kita ketahui.
Maka tugas Nabi ini yang mengajarkan 5 kepada kita. Semua ajarannya secara singkat dalam Al-Quran disebut dengan zikir. Jelas? Fakullu ma dalla alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam min sunanihi. فباختصار اختصر عليه القرآن الكريم بكلمة الذكر في القرآن كل الأعمال التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. Maka semua amal yang mendekatkan kita kepada Allah dari tuntunan Rasulullah ini, maka namanya di Quran disebut dengan zikir. Contoh, kita berapa menit lagi ke Isya? Kam daqiqah lil Isya? Sudah masuk? Sudah masuk Isya? Karena sudah masuk Isya, maka jawabannya kita akan temukan ba'da Isya. Kita jeda dulu, tunaikan salat Isya. Kami sudah jawab. Nanti teman-teman salat Isya dulu. Kenapa didahulukan? Karena nanti saya sampaikan rahasianya ba'da Isya. Ya, bisabab dukhulil waqt al-Isya, fa nakhudh fasilah li salatil Isya lil jamaah, fa nahnu nantadhir ba'da al-Isya wa nuwasil al-muhadarah. Terima kasih, sementara kita jeda dan kita sambungkan ba'da Isya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.